Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita ini akan lebih sempurna dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak Bapak, kita sekarang belajar tentang menyongsong Indonesia maju, yaitu geografi paket C, yaitu kelas 12. Jadi anak-anak untuk menyongsong Indonesia maju ini adalah tujuannya agar bangsa Indonesia, anak-anak bangsa bisa bertaraf internasional, mempunyai pendidikan yang lebih baik dibanding negara yang belum maju. Jadi perkembangan perbedaan antara negara maju dan negara berkembang tentu menimbulkan perbedaan atau potensi masing-masing negara. Jadi perbedaan potensi inilah yang mendorong terjadinya kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Jadi kerjasama di bidang ekonomi yang dibangun oleh negara-negara yang ada di dunia menyebabkan munculnya pasar bebas dunia. Pasar bebas dunia ini sangat dirasakan dampaknya oleh pemerintahan sehingga perlu adanya strategi pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Jadi di sini kita jabarkan materinya, yaitu tentang menyongsong Indonesia maju meliputi 3 konsep, yaitu Indonesia antara negara maju dan negara berkembang, yaitu meliputi negara maju dan karakteristiknya. Terus negara berkembang dan karakteristiknya juga. Yang kedua, menjalin hubungan antara negara meliputi kerjasama bilateral, kerjasama multilateral. Nah, yang ketiga, menggapai kejayaan negara meliputi 2 hal. Yang pertama, dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Yang kedua, strategi pembangunan Indonesia. Mari kita mengupas tentang Indonesia antara negara maju dan negara berkembang. Nah, jadi apa itu Indonesia antara negara maju dan negara berkembang? Nah, jadi negara maju itu adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kalau negara maju memiliki angka pertumbuhan penduduk dari 0,4% per tahun, angka kematiannya bayi juga sangat rendah, yakni hanya 8 per 1000 orang. Disebabkan karena majunya bidang kesehatan di negara maju. Usai harapan hidup bangsa mencapai 79 tahun dan angka ketergantungan hanya 20%. Mengapa bisa maju? Simpel jawabannya, yaitu karena 45% hasil pendapatan nasional bruto atau PNB digunakan untuk pembangunan dalam bidang kesehatan. Kenapa harus kesehatan? Bangsa yang maju harus sehat. Kalau nggak sehat, sakit-sakitan, cemana mau berpikir lebih baik. Nah, jadi apakah orang sakit itu nggak berpikir? Ya, dia berpikir untuk sehat. Supaya sehat, dia harus mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya itu sendiri. Nah, terus apalagi yang harus dikembangkan lagi di negara maju ini, yaitu pendidikan dan teknologi. Apa pendidikan? Kalau setara tamatan kita maksimal, bangsa Indonesia harus SMA, wajib berpendidikan 9 tahun. Karena apa? Agar mereka bisa mengetahui perkembangan-perkembangan dan bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya. Apa itu teknologi? Seperti transportasi, HP, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan Indonesia, merupakan negara yang masih tergolong negara berkembang. Nah, jadi negara berkembang adalah negara yang memiliki kualitas hidup yang masih rendah. Nah, jadi tingkat harapan hidupnya rendah
disertai dengan sarana komunikasi dan transportasi yang terbatas, masih sangat sederhana. Jadi di situ kalau negara, perbedaan negara berkembang dan negara yang maju. Jadi anak-anak Bapak, sekarang kita kembangkan yaitu negara maju dan karakteristiknya. Jadi pengertian negara maju karakteristiknya berbeda dengan negara berkembang. Kalau karakteristiknya negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Contoh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Singapura, Jerman, Italia, Inggris, dan negara lain. Karakteristiknya negaranya maju. Salah satunya memiliki pendapat per kapitanya yang tinggi, yaitu keamanan sudah terjamin atau security-nya. Lanjut, terjaminnya kesehatan. Lanjut, kecilnya angka pengangguran, tentu menguasai iptek, ilmu teknologi, ketersediaan modal yang banyak, pemanfaatan sumber daya alam, terus pertumbuhan penduduknya rendah, terus tingkat pendidikannya di negara maju tinggi, etos kerja yang tinggi. Etos itu adalah kemauan, semangat, inovatif, inisiatifnya tinggi untuk berkembang, pingin maju, pingin sekolah. Nah, itulah perkembangan. Terus sebaran negara maju kalian bisa melihat di buku kalian, yaitu halaman 8. Halaman 8 itu kalian bisa nengok peta konsepnya, yaitu peta persebaran negara maju. Lanjut, wilayah persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara, yang meliputi benua Eropa, benua Asia, dan benua Amerika. Hampir semua negara Eropa merupakan negara maju. Untuk benua Asia, negara yang maju meletak di wilayah Asia Timur. Untuk benua Amerika, negara yang maju terletak di wilayah Amerika Utara. Untuk lebih jelasnya, wilayah persebaran negara maju di dunia adalah bisa kita melihat, yaitu seperti yang Bapak sampaikan, kayak Eropa, Asia, Amerika. Nah, kita kembali ke negara berkembang dan karakteristiknya. Pengertian negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraannya penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Salah satunya negara berkembang yakni Indonesia, Cina, India, Brasil, dan negara berkembang lainnya. Terus apa karakteristiknya negara berkembang? Antara lain pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Nah, terus apalagi keamanan tidak terjamin. Terus apalagi fasilitas kesehatan minim. Nah, lanjut apalagi perkembangan penduduk tidak terkendali. Terus apalagi besarnya angka pengangguran. Apalagi dilanjutkan impor lebih tinggi dibanding ekspor. Ketersediaan modal di negara berkembang terbatas. Apalagi pertumbuhan produknya tinggi, etos kerjanya yang rendah, tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah, persebaran negara berkembang. Apa itu salah satunya? Persebaran negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi selatan yang meliputi benua Afrika, benua Asia, dan benua Amerika. Hampir seluruh negara di benua Afrika merupakan negara berkembang di benua Asia, tersebar di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan yang Bapak jelaskan tadi. Wilayah persebaran negara berkembang di benua Asia kalian bisa melihat di halaman 11 yang untuk materi yang Bapak ajarkan ini. Terus wilayah persebaran negara berkembang di benua Amerika kalian bisa melihat di halaman 12. Nah, di sini sama halaman 13. Jadi kalian bisa melihat wilayah persebaran negara berkembang di benua Eropa. Nah, jadi anak-anak Bapak memang perkembangan kita harus kita ikuti. Sebab kalau kita tidak ikuti, maka konsep perkembangan akan menjadi tidak baik. Sehingga tidak baiknya negara yang tidak mau berubah, maka akan ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Kapan kita harus berkembang dan maju? Pertama, harus jujur untuk menjalankan
sistem-sistem pemerintahan yang jujur, dan manusianya atau diri kita menjadi lebih baik dan jujur juga. Insya Allah perkembangannya akan menjadi lebih baik. Kenapa? Bangsa Indonesia saat ini sudah lelah untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Karena apa? Kalau tidak kita mengembangkan diri kita menjadi baik, maka semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Itu saja anak-anak Bapak. Nanti kita lanjutkan pembelajaran minggu depan. Dan silakan anak-anak yang punya buku tabel bisa dikerjakan halaman 14 dan 15. Terima kasih. Bapak ucapkan wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.